Pagi-pagi ambiar, nonton ambiar. Geger. Pagi-pagi ambiar, geger. Kalian inget gak lagu yang Oh kasih jangan buat aku menunggu. Aku tahu penyanyinya. Teh Shanti namanya. Shanti. Gak sih? Rambutnya dengan keritingnya lurus itu kan dia, terus dengan kulitnya yang eksotik banget. Aduh, warna kulitnya itu ya. Iya, itu Belasan tahun loh di Hong Kong ya kan? betul. Oh, di Hong Kong lama banget. Sampai akhirnya kita dengar kabar, she's back, dia kembali ke Indonesia. Wow, She's now in Bali. oh berarti selama ini ada di Hong Kong ya? Di Hong Kong 12 tahun kurang lebih kalau nggak Lama salah ya. banget. Sekarang ada nggak sih? Ada. Kita hadirkan di pagi-pagi ambiar the one and only Teh Shanti. Shanti, she's back. You're back. Welcome back. Masya Allah. Kangen banget, Teh Shanti, oh my God. Iya, Akhirnya. dengan suara khasnya itu ya. Harus selalu Iya. ya Bu ya, Ami tuh. Jadi malah aku tuh Di sini duduk. dulu. Queen kita akhirnya kembali dan dia tidak pernah berubah sama sekali. Gak berubah Dari loh. penampilan, Berat dari badannya suara, gak berubah. Satu hal yang tidak pernah berubah. Usia berubah sih, tapi penampilan casingnya Tetap cantik Teh Shanti, Masya Dan Allah. selalu Awet muda cantik. humble, itu yang paling Very much. lihat dari seorang Shanti. Ya. Terima kasih. Kenapa ya Semakin kalau sehat ya. kalau diva-diva gitu itu selalu humble ya? Iya Bener ya. ya, itu yang membuat mereka tuh terlihat Bertahan. berbeda. Bertahan. Oh, terima kasih Teh Shanti, kami saya. semua disini mengucapkan terima kasih. Apa rasanya bisa kembali ke Indonesia? Dan aku mengucapkan sama-sama. Sama-sama. Apa rasanya bisa kembali ke Indonesia? Aduh, ini benar-benar the best decision. Memang home sweet home ya. Manifest, Tidak ada. manifest. Iya, jadi aku tuh dari zaman dulu ya. Dari sebelum pindah ke Hong Kong itu, aku naruh foto, aku inget banget salah satu sunset terbaik yang pernah aku lihat di Bali. Terus aku taruh di screensaver aku. Terus aku dalam hati aku gini, dari dulu pengen tinggal di Bali, pengen tinggal di Bali. Mungkin rutenya atau jalannya tidak seideal dengan pandangan manusia gitu ya. Tapi akhirnya mungkin harus menunggu lebih dari 1 dekade. Tapi akhirnya siapa yang sekarang tinggal di Bali? Aku! Berarti sekarang pindah di Bali ya Teh? Aku sudah menetap di Bali dari 2022. 2022. Mungkin rutenya tidak seindah menurut manusia. Tidak sepikiran manusia. Tidak Sesuai pikiran manusia. Tidak sesuai dengan pikiran Iya. manusia. Termasuk jalan hidup ya. Betul. Kita cuma bisa berencana termasuk Teh Shanti dengan sang mantan. Iya. Yang akhirnya memutuskan untuk berpisah. Iya. Kita mau kasih lihat jalan hidup yang akhirnya mereka ambil. Oh, ada recapnya. I'm doing just fine. I'm doing just Itu fine. 2024. Iya. Wawancara bersama dengan Melanie. Iya, Ricardo. tahun ini I'm doing more than fine. Pertanyaannya adalah, pertanyaan dari seorang Melanie Ricardo. Are you single now? Itu pertanyaannya. Are Sudah you single single sekarang. now? Tapi Tadi kan tidak nggak dijawab. dijawab sama sekali. Betul. Jawabannya adalah ya... Ini udah cut ke iklan lagi belum sih? Belum. Belum dong, baru masuk. Jawabannya adalah kami baik-baik. Kabar ya, Ada Kak. bintang tamu berikutnya kan? Kita mau Kan gak cuma nyanyi loh, harus share. Jawabannya tuh cuma bilang kami baik-baik saja, kita happy, Oh, ya. I'm doing just fine. Intinya adalah Skredewes, Frey gitu ya. Tidak mau menjawab intinya gitu ya. ayah. Tadi ayah, tadi ayah lucu. Kak, tadi ayah lucu dia Ayah bilang. bilang apa? Jadi single parent tuh apa? Ayah. Gitu. Apa? Coba tanya ayah, tanya langsung single parent Anda gitu. Iya ada. Hah? Jangan nanti dijadiin clickbaitnya itu. Jangan. Oke. Ayah sekarang beliaunya janda kayak aku ayah. Jande. Oke. Oke, jadi menurut aku sekarang itu kan memang pas balik ke Indonesia tidak ada guidebook gitu untuk menjalani tahap kedua dari kehidupan gue gitu ya. Iya. Yang tadinya berempat jadi bertiga gitu ya. Jujur li aja gitu. Sempet kayak wow gimana tapi kan that's the life that we decided to choose dan menurut gue tidak semua dalam kehidupan ini within our control. Iya. I believe kehadiran seseorang dalam hidup kita tuh sudah ada
waktunya, datangnya, perginya, itu sudah ada yang mengatur gitu. Jadi gue tidak memaksakan atau menyalahkan apapun yang terjadi dalam hidup gue, karena kalau pas gue inget-inget ke belakang ya, pas dulu-dulunya itu, dari dulu tuh gue pengen tinggal di Bali. Dari dulu, dari zaman masih kerja nyanyi, belum kawin, masih single, terus gak single, terus sekarang single lagi. Tapi selalu pengen di Bali. Tapi kalau ditanya, apa tadi pertanyaan, jangan lupa. Iya. Ditanya. Are you single now? Are you single Ya itu now? tadi udah dijawab single. Boleh ditunggu bulan depan nggak jawabannya? Kami sudah menunggu 2 tahun dari Berarti 2024. kalau menunggu bulan depan berarti ada pasangan sekarang, calon pasangan ya. Tara kedung-dung, tara kedung-dung. Kata kerja nunggu kubutan, dangdutan aja yuk. Teh Shanti, Dangdutan aja yuk. oke, officially menjadi single, berpisah itu di tahun berapa? 2024? Nah, gini, aku tuh gini, kan sekarang ini aku tuh sangat-sangat percaya dengan manifest gitu ya. Ya. Kita bisa aja ngobrolin ke belakang, mau ngomongin detail kapan berpisah ini dan segala. Tapi menurut gue itu nggak ada gunanya. Oke. Nggak ada gunanya karena maksud apa? Dalam ilmu yang sedang gue percayai itu yang namanya manifesting, itu maju ke depan. Oke. Ya, Kalau betul. misalnya selalu kita nengok ke belakang itu kayak ngeliat di mirror terus, ngeliat terus ke belakang itu. All I care and I think about is what I learn. Oke. Jadi waktu itu di dunia alam semesta itu nggak ada sebenarnya. Waktu itu hanya di kepala manusia. Jadi aku nggak mikir-mikir lagi tuh pisah kapan, jadian kapan. Emang kita SMA hari ini kita jadian ya say? Oh pacar aku sekarang ya say? Enggak. Oke. Kita udah sama-sama gede, udah sama-sama menjalin hidup. Yang aku pikirin adalah manifest aku hidup dari now ke depan. Dan itu adalah tapi mungkin singkatnya tadi very interesting. Pas Ya. dibilang kalau melihat ke belakang Ya. adalah something that you learned. Ya. Apa yang dipelajari satu hal paling besar dari masa paling besar untuk adalah bisa menjadi rangkaian manifest yang indah ke depannya? semua yang terjadi dalam hidup aku dan menurut aku semua yang terjadi dalam semesta itu nothing is coincidence. Semua itu ada jalurnya dan sudah ditentukan. Nah, gimana free will manusia itu untuk mengikuti dan in tune terhadap pelajaran-pelajaran apa yang dipelajari pada saat semua itu terjadi pada kita. Waktu COVID 2,5 tahun gue terkunci di Hong Kong, Mak, itu kayaknya astagfirullahaladzim gitu, apa sih ini cobaan ini gitu kan. Tapi pas gue lihat itu ngurut semua itu adalah untuk membawa Shanti ke Bali. Untuk membawa Shanti ke Bali sebagai perempuan yang lebih kuat, perempuan mandiri, perempuan yang the best version of myself. Yang namanya adalah Anissa Nurul Shanti Kusuma Wardani Heriadi. Nah, pertanyaan aku Kak, ketika Kakak memutuskan untuk bercerai dengan suami itu berarti sudah pindah di Bali atau masih ada Di sana. Tahun berapa kalau boleh tahu? Nah itu dia, aku tuh nggak mau untuk respect terhadap anak-anak gitu ya. Dan pasti apapun yang aku ngomong kan ada di online dan pasti akan ada TV, akan apa. Aku nggak It's okay. pengen ngomongin detailnya. Ya, oke. Nggak apa-apa. Karena apapun yang terjadi bagi semuanya sudah happy. Yes. Tapi kalau ngomongin soal COVID, tadi mention masa-masa COVID, kita tuh juga terdampak sekali Iya, dengan betul. COVID. Ya. Dan ngomongin soal COVID, program kami ini, kami Lahir dari lahir COVID dari tuh, saat Kak. COVID. Oh iya, Yes. kok bisa ada? Exactly. Iya. Jadi saat COVID kita sudah menghitung kurang lebih 5 tahun kita program ini. Berjalan insya Allah, amin, sampai ke tahun-tahun berikutnya. Iya. Kondisi Shanti dan rumah tangga saat COVID itu memang berarti benar-benar dihantam sedemikian hebatnya sampai akhirnya Shanti menemukan The best ini adalah version. awakening moments atau Aku nggak ngerasa itu ada hubungannya sama make or break keluarga ya. COVID itu nggak sama sekali. It's totally different, separate. Oke. Separate ya. Lagi-lagi aku nggak mau ngomongin terlalu detail ke belakang. Out of respect of everyone involved in my family gitu ya. Karena gimana pun aku tetap respect sama semua orang yang hadir dalam hidup aku. Ya. Karena semuanya hadir dalam hidup aku itu ngasih pembelajaran berharga banget. Good or bad is a part of my journey, is a part of my healing, is a part of my evolution. Kalau nggak ketemu Shanti yang sekarang. Betul. so, pada akhirnya sudah bukan melupakan tapi sudah memaafkan dan belajar dari apa yang sudah terjadi. Nggak ada yang perlu Berdamai dengan masa Nggak, lalu. tunggu. Nggak ada yang perlu dimaafin. Oke. Karena nggak ada kesalahan. Karena menurut aku tuh semua dalam hidup kita tuh nggak ada kesalahan. It's just a part of perfect life. as it is. Tergantung kita mau ngejalaninnya gimana. That's so Jadi true, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Next step. Jalanin aja memang. Mungkin waktunya saya sama bekas saya sudah selesai. Apa yang perlu diajarkan ke saya, evolusi saya sudah selesai. Waktunya untuk saya maju, belajar yang lain lagi gitu. Oke, gak semua orang punya pemikiran yang dimiliki oleh seorang Shanti. Iya.
kapan atau momen apa sampai akhirnya Shanti punya pemikiran seperti ini bahwa tidak ada orang yang memiliki kesalahan, bahwa semuanya ini adalah berjalan secara sempurna, kita jalanin semuanya. Jujur itu tahun Snake kemarin ya, aku kayak spiritual awakening. 2025. Snake itu, 2025 itu menurut aku shake up banget ya, spiritual ya. Aku nggak religius, tapi sekarang aku bisa mengakui aku spiritual. Dari situlah mulai manifesting, belajar banget bahwa apa yang kita pelajarin itu adalah antara keseimbangan antara desire and surrender. Dan pada saat ini gue bisa bilang bahwa nothing in our life is within 100% of our control. Ya. Itu jadi tinggal dilepas aja, terus gitu tanya Tuhan ini aku mau dibawa kemana Ya, gitu. kita tidak bisa mengontrol semua hal, kita penerimaan ya. Seperti Anda yang pengen jadi apa manifestnya pengen jadi Presenter. Iya, presenter, Ya. Jadi sekarang tapi mesti nunggu berapa lama? 30 tahun lebih. Tuh, aku mau pindah ke Bali mesti nunggu lebih dari 1 dekade. Jalannya gimana, kapannya gimana, terserah Tuhan. Betul. Tapi kan balik ke Bali. Betul. Ya. Trek dung. Apa yang kita yakini, apa yang kita percaya. Oke, Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Sebuah artikel tentang Shanti. Oh, 12 tahun vakum. Teh Shanti ungkap sempat merasa kehilangan identitas. Oh iya. Seorang Shanti. ya, bisa dibilang betul. Karena mungkin dulu di Indonesia nyanyi terus segala macam, Iya, jadi iya. padat kali ya. Tiba-tiba di Hong Kong. Iya, karena kan aku sebenarnya berangkatnya tuh kayak, langsung brut gitu kan, berangkat. Karena kan waktu itu baru ngerilis album ke berapa tuh? Ke-5 yang lagi duet sama Dewi Sandra. Oke. Baru keluar itu, baru naik, tiba-tiba diboyong kan. Gak apa-apa juga, itu memang sudah jalannya gitu Ya. kan. Tapi di sana itu aku pikir aku bisa nyanyi juga. Ternyata di Hong Kong itu, aduh bukan market aku banget, susah Iya, banget susah. ternyata. Aku pikir kalau misalnya gue bikin dong showreel gue kan. Segala cover majalah, klip-klip apa segala macem, potongan-potongan konser. Boro dilihat, Mak. Ya udah pokoknya market di sana kan antara lokal atau western. Ya. Gitu. Oke. Jadi yang di tengah-tengah tuh agak ini mau kemana nih ya marketnya gitu. Which is nggak salah juga. Kita di sini kalau misalnya ada penyanyi bule pindah ke sini memang bisa Iya. berkarir di sini. Iya, iya. Susah juga kan. Masalah market aja, masalah pasar. Masalah market gitu. Tapi ternyata itu yang susah. Pernah merasa sampai depres nggak? Sampai stres banget dalam arti kata kayak gila, gue kok di sini begini banget ya? Enggak, karena menurut aku kehidupan di sana juga enak, bukan yang ada yang mesti gue komplainin. Di sana juga enjoy. Di sana juga enak ya. Gak boleh banyak komplain deh. Gitu. Tapi maksudku secara platform untuk jiwa Berkarya, artistiku, untuk berkarya Oke. tuh aduh susah banget Iya. di sana. Dan menurut aku sebagai seniman, itu ternyata penting buat jiwa. Lebih dari hal-hal material, lebih dari hal-hal apa. Tapi untungnya gue tuh kan seneng banget alam. Ya. Seneng ngabolang. Oke, kesana akhirnya. Jadi kalau ada apa-apa tinggal hiking. Dan orang tuh banyak yang nggak tahu kalau di Hong Kong itu kan cuma shopping, makan. Oh, banyak bukit di sana ya? Iya, di sana itu banyak Iya, banyak trail. bukit. Iya, iya, Itu iya. pelarian aku karena kan sebenarnya gadis ini gadis Sukabumi nya. Jadi you cannot take the Sukabumi out of the girl. Iya. Jadi tetap Selalu melekat. melekatnya gimana, Pak? Melekat. Iya. Jadi kalau gimana-gimana ngerasa lagi gimana ya lari ke gunung aja. Ya, you can take the girl from the village, but you cannot take the village from the girl. Iya, small town girl. Small town ya. at heart. Tete, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Apalagi? Thank you. Negara warna kuning. Teh Shanti curhat didiskriminasi selama tinggal di Hong Kong. Ya, Susah banget gua Iya, berkarir. iya. Kenapa? So mereka ngeliat warna kulit. Kita tengah-tengah gitu loh. Maksudnya kan, sorry to say ya, to be really honest, kita kan berkulit coklat gitu. Ya. Yang warnanya mungkin di-generalize sebagai second class citizen. Kalau menurut pandangan gue. Di Hong Kong ya? Ya, it may be different for Iya, nggak everyone apa-apa else, juga. tapi gue yang merasa gitu. Oke. Bahwa, aduh galak-galak, Nek. Tapi memang Contoh, oke, contoh gak? Kayak misalnya petugas di taman, atau supir taksi, kayak gitu-gitu. Galak-galak sama Eke. Belum tahu aja, belum dikasih. You don't know who I am, you took me. Lihat nih gue, dengan gaya gue begini nyanyi-nyanyi nih. Nyari linknya lama banget, orang udah keburu pergi. Misal galaknya gimana sampai segitunya? Oh iya, sampai wah galak. Orang sana kan emang Contoh ngapain teh digalakin? kalau gue nanyanya sopan gitu ya. Oh gue ingat banget. Jadi pas pertama datang ke Hong Kong, Andi Rianto nih ngomong, Neng lo harus makan di
Cuiwa, dia bilang gitu, namanya Cuiwa. Gue baru datang banget nih, apa tuh Cuiwa? Dia bilang gitu, aduh pokoknya makanan lokal enak banget. Ternyata itu kayak eatery gitu, Mak. Jadi yang datang tuh nggak bisa pesan meja, yang datang aja gitu ya kan. Terus gue dengan gobloknya pas datang, Pak maaf. Dengan manisnya, saya datang. Gue gini, table for one please, masih tata krama orang Indonesia ya. Table for one please, gitu. Gue gini, dia ngomong apa lagi, gue gak ngerti. Dia tunjuk ke sana, oke, gue duduk kan. Set, gue duduk. Udah gitu gue tanya, pokoknya kan gue pesan dimsum. Gue minta mangkok satu lagi buat bekasnya dong, ya kan. Gue minta, excuse me, dicuekin gue berkali-kali. Excuse me, cuekin lagi berkali-kali. Habis itu gue minta mangkoknya, sis minta mangkok satu lagi, maksud gue gitu. Tapi saya masih ngomongnya masih manis. Excuse me, gitu kan. Lo tau apa? Digeser si itu, dilempar dari ujung, wup gitu kan. Gue nih, buset. Galak amat ya, Bo. Udah dong, pas akhirnya gue taruh di situ, ternyata dia tuh pengen bilang si tulang itu nggak boleh ditaruh di mangkok, harus ditaruh di napkin kertas. Ih, mana ketehe ya, Nek? Akhirnya berantem lagi. Coba kalau Dewi Persik yang datang ke restoran dibalik meja dia. Habis itu Aku pecahin semua lah piringnya. Aku pernah ngeliat Dewi Persik nyanyi di atas piano. Dak duk. Kebayang kalau dia berantem sama waiter di Hong Kong gimana? Coba. Oh, dia Bukan lagi, lagi. udah hancur semua. Tapi untung berarti saya tuh balik ke Indonesia dilatih kesabaran. Iya. Bahwa orang Indonesia tata keramanya walaupun dites luar biasa tapi tetap kembali ke hakikinya. Tapi dari tahun 2022 sampai dengan hari ini, Ya. apa yang sudah dicapai sebagai the new Shanti di Indonesia? Terima kasih pertanyaan itu. Jadi aku tuh pernah bilang di salah satu manifest aku, kalau kayak gini pengen nangis nih. That I was not going to come back to Indonesia for nothing. Aku pernah nulis gitu. harus dengan sesuatu Aduh, pulang. pianonya jangan gitu dong, aku nangis nih. Jadi dalam hati aku tuh aku punya pikiran bahwa kalau emang I'm making this big leap and change in my life, I have to make something out of it gitu. Harus bikin sesuatu. Tapi salahnya aku Karen, I have to. Aku maksain oke. gitu. Jadi aku tuh ngerasa bahwa ini ada vision gitu ya, tapi aku terlalu ngoyo ke situ. Pas aku let go, tiba-tiba datanglah si lagu Kupu Menanti dari Teh Rika Ruslan. Yang liriknya itu sangat mewakili evolusi Shanti gitu. Ya. Dermama wangi indah berseri saat kau mendekat. Jadi si kupu itu sudah terbang. Sudah menjadi kupu-kupu yang baru gitu. Pada saat kita let go, surrender that this is a journey that I have to go through. Good and bad. Tapi tetap visi itu bahwa I'm not coming back for Indonesia for nothing. Dan pada akhirnya sudah ada di festival, ya, dan juga Dan ada yang baru lagi Waktu loh. itu kan Teh Sati pernah konser juga kan? Ya. Sama nyampe di Indonesia kalau nggak salah. enggak, itu sebelum Covid sayang, 2019 konser. Ini kemarin Ada konser festival. lagi kan? Oh itu Syncro Fest. Itu juga hasil dari manifest. Jadi pada akhirnya bukan menyerah tapi melakukan yang terbaik dan pada akhirnya berpasrah dengan apa yang waktunya. Waktu Jadi ya. jangan I need to, I have to. Karena rasa itu tuh kayak nggak bersyukur gitu. Kayak mengajar sesuatu yang dalam diri kita kosong. Kalau Oke. terlalu ngejar. Teh Shanti, kita pun percaya dengan manifestasi. Iya. So, apa manifestasi semoga bisa diamini oleh yang menyaksikan? Ada. Aduh cerita nggak ya? Satu. Boleh cerita nggak sekarang? Satu. Pesanan karat 5. Jodoh terbaik sama Tuhan. Gak boleh karet 1 kalau buat Shanti. Karet harus 5. Karetnya harus 5. Ayo aminkan bareng-bareng. Amin. Lagi. Amin. Allahu Akbar. No. Sini. Ini mereka orang-orang tersakiti. Doa orang-orang tersakiti selalu dikabulkan. Ya, mari kita angkat tangannya. Apa tadi doanya? Angkat tangan. Karet 5 ya, yang terbaik, juara champion ya kan, yang terbaik. Dan mungkin ada pengumuman bulan depan. Apa? Amin. Oke, semuanya bilang amin. Manifestnya semoga bisa Amin terlaksana. sayang. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi.